Sehingga jawabannya yang E. 1/10 dan 18.000. Oke, itu soal nomor 15. Kita lanjut soal nomor 16. Gambar di bawah ini menunjukkan struktur suatu tripeptida. Tripeptida itu maksudnya adalah gabungan 3 asam amino. Jika ke dalam larutan ditambahkan senyawa asam dengan pH 2, maka peptida tersebut menjadi bermuatan Nah, teman-teman bisa lihat Nah, sebenarnya di senyawa dari gambar ini, teman-teman bisa lihat dari senyawa ini yang bisa bersifat asam tuh gus OH ini, NH2 ini, sama gugus NH2 ini. Nah, kalau di pH 2 maka dia akan terprotonasi semua. NH2-nya akan jadi NH3+, ini juga jadi NH3+. Maka nanti muatan totalnya jadi +2 ya. Sehingga jawabannya yang E. Oke, itu nomor 16. Kita lanjut nomor 17. Karet alam terbentuk karena polimerisasi isoprena. Apabila dilakukan reaksi hidrogenasi pada karet alam akan menghasilkan polimer isoprena ya. Isoprena itu 2-metil butadiena. Nah, strukturnya seperti ini. Kalau mengalami polimerisasi nanti jadinya senyawa polimernya gini. Jadi kalau dilakukan reaksi hidrogenasi pada karet alam, ini karet alam, kalau dilakukan hidrogenasi, maka ikatan rakap ini akan terhidrogenasi. Berarti nanti jadinya nah ini sama saja seperti polimer etilen propilen copolimer ya. Jadi ini kan gabungan dari propil sama etil. Propil itu 3 karbon ini,
etil 2 karbon ini. Nah, gabungan dari polimer etil sama polimer propil. Nah, itu dinamakan copolimer. Sehingga polimernya dinamakan etilen propilen copolimer. Jawabannya yang B. Kita lanjut nomor 18. Sebanyak 156 gram sampel unsur X direaksikan dengan silikon menghasilkan senyawa X3S4 murni 268,3 gram. Jika massa atom relatif silikon sekian, maka massa atom relatif X adalah X plus Si jadi X3Si4. Massa X 156 gram, massa X3Si4 268,3 gram. Nah, sebenarnya massa X di dalam senyawa X3Si4 itu bisa kita hitung dari 3 kali ARX ini pakai titik aja dibagi MR X3Si4 kali massa dikali massa X3Si4. Kenapa 3 kali ARX? Karena X-nya ada 3. Nah, massa X156 sama dengan 3 kali ARX. MR X3Si4 berarti ARX kali 3 plus 4 kali ARSI. ARSI di soal 28,086. Kali massa X3Si4 itu 268,3. Nah, dari sini teman-teman ubah persamaannya. Pertama ini kita pindah ke kiri jadi 3 kali ARX plus 4 kali 28,086 sama dengan 3 kali ARX kali 268,3 per 156. Maka 3 ARX min 3 ARX kali 268,3 per 156 sama dengan min 4 kali 28,086. Ini pindah ke kanan ya. Ini pindah ke kiri. Jadi ARX nanti sama dengan min 4 kali 28,086 dibagi 3 dikurang 3 kali 268,3 per 156. Hasilnya 52,02. Oke, jawabannya yang B. Nah, kemudian soal nomor 19. Boron monoksida merupakan salah satu oksida boron yang berwujud gas. Berikut hasil reaksi pembentukan gas BO. Ini mirip sama soal yang sebelumnya ya. Sudah ada yang mirip, cuman sebelumnya ditanyakan prinsip Lechatelier-nya saja. Kalau di sini perhitungan dari kesetimbangannya. Pada 25 derajat Celcius, sebanyak 10 gram boron direaksikan dengan gas oksigen dengan tekanan 10 atm dalam wadah 2 liter. Massa boron pada saat kesetimbangan tercapai adalah Jadi tekanan gas oksigennya 10 atm. Kalau kita pakai nilai persamaan Kp sama dengan tekanan dari BO
dibagi tekanan O2 pangkat setengah. Nah, nanti kan terjadi reaksi ya. Mula-mula reaksi sisa. Tekanan O2-nya akan berkurang sebanyak setengah X. Tekanan BO-nya akan bertambah sebanyak X. Nah, nilai Kp-nya 5,025. Sama dengan X dibagi 10 min 0,5 X pangkat setengah. Ini kita kuadratin kedua sisi. Yang kanan dikuadratin, yang kiri dikuadratin juga. Hasilnya 25,25 1 X kuadrat per pangkat setengah dikuadratin jadi pangkat 1. Nah, ini kita kalikan ke kiri jadi 252,51 min 12,625 X sama dengan X kuadrat. Berarti kita pindah ke kanan semua, 0 sama dengan X kuadrat plus 12,625 X min 252,51. Maka kita cari pakai kalkulator atau bisa juga pakai rumus ABC. Hasilnya X sama dengan 10,786. Oke. Untuk mencari massa boron yang pada saat kesetimbangan, kita harus cari mol O2 yang bereaksi. Mol O2 reaksi itu, yang bereaksi itu setengah X pada tekanan 0,5 X. Berarti 0,5 kali 10,786. 5,393 atm. Nah, dari sini kita bisa cari mol O2 yang bereaksi pakai rumus PV per RT. Tekanan yang bereaksi 5,393, volume wadahnya 2 liter, R-nya 0,082, konstanta gas ideal, temperaturnya 25. Dijadikan Kelvin jadi 298. Nah, mol O2 yang bereaksi adalah 0,4414 mol. Maka sesuai perbandingan koefisien di reaksinya, mol B yang bereaksi adalah 1/1 atau 2 kali dari mol O2 yang bereaksi. 2 kali 0,4414. Berarti 0,8828 mol. Maka massa boron yang bereaksi adalah mol kali AR. 0,8828 kali AR-nya 11. 9,71 gram ya. Maka massa boron sisa dari 10 gram yang bereaksi 9,71, berarti sisanya 0,71
gram. Jawabannya yang A. Oke, kemudian kita menuju soal nomor 20. Suatu senyawa optis aktif Y, optis aktif itu artinya senyawanya bersifat kiral. Rumus molekulnya C7H12, memberikan hasil positif ketika direaksikan dengan KMnO4 encer dingin. Berarti bisa mengalami oksidasi ya. Dengan KMnO4 dingin itu reaksinya spesifik kepada alkena. Berarti punya ikatan rangkap 2 di sini. Senyawa Y. Dan dari spektrum IR memberikan serapan lebar pada 3300. Nah, serapan lebar IR 3300 ini menunjukkan adanya gugus OH. Dari hasil reaksi menggunakan KMnO4 ya. Jadi reaksi dengan KMnO4 itu ketika alkena atau double bond direaksikan dengan KMnO4 nanti terbentuk gugus OH. Nah, produknya ini kan punya gugus OH, makanya di IR terdeteksi adanya gugus OH. Lalu Y ketika mengalami reaksi hidrogenasi dihasilkan Z. Rumus kimianya C7H16. Nah, dari melihat jumlah hidrogennya, pertambahan hidrogennya ada 4. Berarti senyawa Y punya 2 ikatan rangkap. 2 ikatan rangkap 2. Nah, senyawa Z juga bersifat optis aktif. Senyawa Z-nya bersifat kiral. Maka struktur Y yang tepat adalah, nah kita harus cek satu persatu dari pilihan A sampai E. Kesimpulannya tadi senyawa Y itu punya 2 ikatan rangkap dan bersifat kiral. Setelah dihidrogenasi menghasilkan senyawa Z yang bersifat kiral juga ya. Oke, kita lihat. Kalau di jawaban A di sini ikatan rangkap 3. Nah, jawabannya salah karena KMnO4 itu tidak bereaksi dengan ikatan rangkap 3, tapi hanya bereaksi sama ikatan rangkap 2 menghasilkan OH. Sehingga yang punya ikatan rangkap 2 ada 2, jawabannya yang E. Cuman yang E. Sehingga jawabannya yang E. Nah, itu untuk soal nomor 20.